Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke, mari kita lihat energi di antara kalian berdua dan juga halangan yang ada di antara kalian. Dan terakhir kita akan melihat kelanjutan dari hubungan ini. Capricorn, energi buat Capricorn untuk saat ini. Energinya Capricorn, exhaustion, guilt, oke. Energinya dia, thunderbolt, the burden, oke. Jadi dari awal di sini saya melihat Capricorn sepertinya kedua belah pihak memiliki banyak beban saat ini, terutama dengan hubungan ini atau dengan situasi ini. Dan Capricorn ini energinya kalian seperti tadi bilang bahwa kalian capek di dalam situasi ini. Mungkin kalian sudah berusaha untuk melakukan segala yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki hubungan ini. Akan tetapi di sini ada mungkin Capricorn yang masih merasa kurang cukup. Merasa sepertinya saya kurang cukup untuk melakukan hal ini. Mungkin kalau saya melakukan hal itu, hubungan ini akan baik. Mungkin kalau saya melakukan hal ini, hubungan ini akan baik. Kalian perlu menghentikan hal itu. Suatu hubungan yang sehat harus ada timbal balik yang sama dari kedua belah pihak, bukan hanya saja dari satu pihak. Kalau hubungan ini bermasalah, jangan menyalahkan diri sendiri. Mungkin kalian perlu melihat, oke, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Apalagi yang perlu saya perbaiki di dalam dirinya saya, agar saya bisa bersatu kembali dengan orang ini. Bukan mengutamakan apalagi yang bisa saya lakukan buat dia, tapi apalagi yang bisa saya lakukan buat dirinya saya sendiri. Apalagi yang bisa saya perbaiki, seperti itu. Oke? Jangan memikirkan tentang kebahagiaan orang itu, tapi pikirkan tentang kebahagiaan dirinya kalian. Karena kita tidak tahu apakah orang ini akan menjadi bagian di dalam hidupnya kita buat seumur hidup. Kalau kita hanya mengutamakan kebahagiaan orang lain, bagaimana kalau dia meninggalkan kita di saat kalian umur 40 tahun, di saat kalian umur 60 tahun, kalian sudah tidak bisa kerja, terus selama ini kalian hanya mengutamakan kebahagiaan dia. Apa kalian pikir nanti umur 60 tahun kalian masih bisa cari pasangan baru? Mungkin sangat susah mungkin buat kita untuk mencari pasangan di saat kita sudah berumur. Jadi berusahalah untuk belajar membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu, karena seperti tadi saya bilang, kita tidak tahu kapan orang ini akan meninggalkan kita. Lepaskan diri kalian, apalagi kalau saat ini Capricorn kalian capek di dalam situasi ini. Tenangkan jiwanya kalian, fokus dengan kedamaian di dalam hatinya kalian. Jangan merasa bersalah. Dan energinya dia di sini ada thunderbolt. Thunderbolt di sini mungkin dia merasa bersalah juga. Saya melihat dari awal, dari tadi saya bilang energinya kalian saling mengaca antara satu sama lain. Mungkin ada Capricorn yang berhubungan dengan twin flame. Di sini dia juga merasa bersalah dengan situasi ini. Dan dia memiliki banyak tanggung jawab saat ini. Apakah tanggung jawab di dalam dirinya dia, di dalam pekerjaannya dia mungkin, dan seperti tadi saya merasa mungkin dia sudah mengecewakan Capricorn misalnya. Jadi dia tahu, mungkin dia juga merasa karena sayalah hubungan ini bermasalah. Jadi dia pun menyalahkan dirinya dia, dan mungkin dia memiliki kesusahan di dalam
memaafkan dirinya dia. Kalau kalian berhubungan dengan twin flame, disinilah energinya kalian mungkin saling mengaca antara satu sama lain. Untuk mendapatkan kedamaian di dalam jiwanya kalian harus belajar memaafkan diri sendiri juga. Karena memaafkan dirinya kalian dalam artian kalian juga memaafkan orang ini. Kalian tidak akan bisa bersatu kalau jiwanya kalian kurang damai. Kalau energinya kalian lemah, pusing, sering marah-marah, sering kecewa terhadap diri sendiri, apalagi menghina diri sendiri, itu tidak akan membantu hubungan kalian untuk bersatu. Terutama buat kalian yang punya hubungan secara spiritual yang sangat erat. Oke. Oke, energinya Capricorn saat ini Seven of Wands. Oke. Energinya dia Nine of Pentacles. Halangan di antara kalian Judgment, ya. Kelanjutan dari hubungan ini Four of Swords. Energinya Capricorn saat ini kalian disuruh untuk berada di mana kalian berada. Jangan maju, jangan mundur. Halangan apapun yang kalian miliki saat ini, kalian akan melewati semua halangan itu selama kalian berpikir atau selama kalian bisa fokus dengan apa yang ada di depannya kalian saat ini. Atau selama kalian bisa fokus di mana kalian berada saat ini. Jangan memikirkan tentang 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 100 tahun dari sekarang. Tapi pikirkan, oke, hari ini saya ingin memiliki pengalaman baru. Mungkin kalian belajar masak kalau kalian belum pernah masak. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Lakukan apa yang termudah. Buat kalian yang tahu Abraham Hicks, nama aslinya dia sebenarnya Esther Hicks. Dia seperti Alan Watts ataukah seperti Sadhguru, kalau kalian mendengarkan ceramahan dari Sadhguru, Alan Watts, ataukah Abraham Hicks, oke. Jadi Abraham Hicks sering mengingatkan kita, lakukan apa yang termudah buat kita. Oke? Setiap hari di sini, apa yang termudah buat kita lakukan, lakukan hal itu. Selama kalian tidak menyakiti perasaan orang lain. Oke? Energinya dia di sini memiliki Nine of Pentacles, di mana Nine of Pentacles di sini menyatakan bahwa dia sangat fokus dengan mungkin keuangannya dia, pekerjaannya dia, tanggung jawabnya dia, pondasinya dia, dan sebagainya. Dia ingin menjadi orang yang lebih bisa, orang ini poinnya di sini dia ingin menjadi orang yang mapan. Dia tidak mau tergantung sama kalian dan juga orang lain. Oke. Halangan di antara kalian Judgment. Jadi judgment seperti tadi, mungkin dia merasa bersalah di sini karena dia tahu karena kesalahan dialah hubungan ini bermasalah. Tapi apakah dia sudah minta maaf? Saya rasa belum. Maka dari itulah Capricorn mungkin merasa pusing di sini menunggu maaf dari orang ini. Hal itulah yang menghalangi situasinya kalian. Karena kalian masih menunggu dan dia juga belum minta maaf. Jadi sama-sama menunggu di sini, sama-sama merasa bersalah. Seperti itu. Kalian merasa bersalah karena belum bisa memaafkan orang ini. Dia juga merasa bersalah karena dia belum bisa mengakui kesalahannya dia. Kelanjutan dari hubungan ini, Four of Swords, saya merasa untuk saat ini situasi ini masih perlu diperbaiki. Dalam artian kemungkinan untuk menikah, punya anak, dan sebagainya masih butuh waktu, saya rasa. Tidak akan secepat apa yang kalian inginkan atau harapkan. Let's clarify Seven of Wands. Energi
energinya Capricorn, Seven of Wands. Mungkin kalian di sini sangat defensif, ataukah atau kalian menunggu suatu perubahan dari seseorang sebelum, atau kalian menunggu orang ini untuk berubah sebelum kalian menurunkan rasa defensifnya kalian. Sebelum kalian berani membuka hati di sini atau membuka perasaannya Capricorn, kalian mengharapkan orang untuk berubah terlebih dahulu. Itu bukan cara yang bagus. Kalian harus berani membuka diri terlebih dahulu, dan karena kita tidak pernah tahu kapan dia akan berubah, apakah dia akan pernah berubah. Jadi buka hatinya kalian, walaupun misalnya kalian tidak bisa bersatu dengan orang ini, buka hati kalian dengan pengalaman lainnya. Buka hatinya kalian dengan pengalaman lainnya. Let's clarify Wheel of Fortune. The Fool, yep. Jadi walaupun kalian mungkin di sini perlu memilih situasi baru misalnya, jangan takut untuk melakukan hal itu. The Hierophant. Mungkin ada Capricorn yang ingin menikah di sini. Dan kalian bilang, saya tidak akan membuka hati saya sebelum saya tahu bahwa dia akan menikahi saya. Oke. Suatu hubungan, tapi karena di Indonesia tradisinya kita sangat berbeda dengan orang-orang di sini di US. Orang di sini, bukan maksud saya mengajarkan kalian untuk mengganti tradisinya kalian, bukan. Saya hanya mengingatkan kalian, kita punya tradisi yang berbeda. Saya mengerti maksudnya Capricorn di sini, bahwa kalian akan terbuka sama dia kalau kalian sudah pasti bahwa dia akan menikahi kalian. Oke. Tapi di sini saya melihat dengan menutup diri juga kalian akan merasa pusing, merasa penat, merasa capek, merasa sakit badan, sakit pinggang, sakit ini, sakit itu, karena kita memendam suatu energi. Kita perlu melepaskan energi itu, apalagi kalau kalian punya suatu aturan. Oke. Jadi di sini buka hatinya kalian, maksudnya di sini membuka, mungkin memaafkan orang ini walaupun dia tidak minta maaf, dan terbuka dengan pengalaman lainnya. Jangan hanya menunggu kapan dia akan menikahi saya. Kalau dia sudah menutup diri, oke. Dia menutup diri, ya sudah. Saya akan terbuka dengan pengalaman lainnya. Saya juga berhak untuk belajar. Kita lahir ke dunia ini untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa memperbaiki diri? Kita akan tinggal di zona yang nyaman. Oke, energinya dia Nine of Pentacles, Two of Cups, oke. Jadi orang ini dia bilang, walaupun saya fokus dengan pekerjaan saya atau fokus dengan keuangan saya, ketahuilah hatinya saya masih terkoneksi sama kamu, sama Capricorn. Dan saya ingin menyatukan hubungan ini kembali, tapi saya takut kalau saya tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya Capricorn, terutama secara finansial. Maka dari itulah orang ini mungkin dia juga melihat kalian punya gaya hidup yang mewah. Jadi dia pun berusaha di sini untuk misalnya fokus dengan keuangan dia agar dia bisa memberikan Capricorn hidup yang mewah. Kalau ada Capricorn di sini yang hidup mewah-mewahan, mungkin turunkan gayanya kalian sedikit. Kalau kalian masih sayang sama orang ini, kalau kalian masih ingin bersatu dengan orang ini.
pas mengajak, misalnya dia ngajak kalian makan di luar, mungkin makan di restoran yang kecil, mungkin makan di kedai yang kecil, jangan makan di restoran yang mewah seperti itu. Atau lewat Facebook misalnya, ataukah lewat Instagram, TikTok, dan sebagainya. Mungkin ada Capricorn misalnya kalian menunjukkan, oh ya saya punya motor baru, oh ya saya punya mobil baru. Jadi dia pun, oh ya berarti kehidupan seperti itu yang Capricorn inginkan, sedangkan saya belum bisa memberikan hal itu. Buat apa saya balikan ke Capricorn kalau saya tidak bisa membahagiakan Capricorn, apalagi kalau dia punya energi maskulin yang tinggi, dia tidak akan mengejar orang yang dia rasa bahwa dia tidak bisa memenuhi kebutuhan orang itu. Kecuali kalau dia materialistik, disinilah dia akan mengejar kalian. Dan kita tidak menginginkan orang yang materialistik, kita ingin orang yang sama-sama ingin bekerja keras. Karena kehidupan ini bukan kehidupan yang oke, kita lahir kasih makan, habis itu mati. Kita lahir, belajar, gulang-guling, naik turun, nangis, ketawa, sedih. Kita harus merasakan hal itu agar kita mengerti tentang kehidupan ini. Gulang-guling. Let's clarify sorry. Ada the devil. Orang ini terobsesi sebenarnya sama kalian. Dia tidak bisa melupakan kalian, dia tidak bisa melepaskan kalian. The Hermit, dan dia mungkin juga di sini ingin bertanya kepada dirinya dia sendiri. Kenapa saya tergila-gila sama Capricorn? Kenapa saya punya sifat yang seperti ini? Atau ada sifat atau kebiasaan buruk mungkin yang dia tanyakan di sini kepada dirinya dia sendiri. Kenapa saya punya kebiasaan buruk ini? Oke, jadi seperti tadi saya merasa karena ada King of Pentacle di sini, The Hermit, orang yang memasukkan diri ke dalam gua dan diklarifikasi oleh King of Pentacle. King of Pentacle merupakan raja yang paling kaya di dalam kartu tarot. Jadi dia bilang di sini, saya memasukkan diri di sini untuk berpikir bagaimana caranya agar saya bisa menjadi raja yang terkaya. Agar saya bisa memberikan Capricorn mobil baru, rumah baru, motor baru, baju baru, tas baru, sepatu baru, dan sebagainya. Jadi dia menilai kalian di sini dengan ukuran uang. Oke? Jadi dalami di sini apakah hal yang seperti itu yang akan membuat kalian benar-benar bisa merasakan kebahagiaan yang murni itu. Bayangkan kalian punya mobil baru, berapa lama kalian bahagia? Mungkin setahun kalian, saya punya mobil baru. Habis setahun apa? Kalian bosan dengan mobil itu. Maka dari itulah kebahagiaan yang murni itu, walaupun terkadang saya melihat komen, kalau kita tidak punya uang, kita tidak akan bahagia. Kalau itu prinsipnya kita, maka dari itulah kalian punya uang, siapapun yang komen itu punya uang, saya yakin kehidupan dia tidak bahagia. Dia akan selalu ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Selama kalian masih bisa bayar utang, selama kalian masih bisa beli makanan, selama kalian masih punya atap di atas kepalanya kalian, bersyukur. Jangan hanya mengejar hal-hal yang duniawi. Karena kebahagiaan itu akan membosankan. Maka dari itulah banyak orang-orang kaya di sini pakai obat-obatan lah, selingkuh lah. Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan murni itu. Mereka hanya mendapatkan kebahagiaan ilusi, kebahagiaan yang duniawi. Pernah kalian melihat ada orang kaya yang tidak selingkuh? Mungkin kebanyakan orang kaya sekarang dia banyak yang seperti itu. Oke, let's clarify judgment. Halangan di antara kalian. Page of Pentacle dan King of Cups. Oke. Jadi ada seseorang di sini yang perlu belajar untuk mengekspresikan perasaannya dia, mengekspresikan kasih sayangnya dia,
Dan saya melihat orang ini ada seseorang, apakah Capricorn atau dia, yang susah untuk minta maaf atau susah untuk menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Six of Swords. Dan saya melihat kalau kalian tinggal berjauhan, mungkin orang ini dia ingin menemui Capricorn, ataukah Capricorn ingin melakukan suatu perjalanan untuk menemui orang ini. Atau kalian perlu menyelesaikan hubungan, maksud saya menyelesaikan masalah ini face to face. Jadi dari langsung bertatapan muka langsung. Bukan lewat SMS, bukan lewat telepon seperti itu, tapi menyelesaikan secara berhadapan, secara langsung. Mungkin orang ini dia ingin mengungkapkan perasaan sayangnya dia secara langsung. Let's clarify Four of Swords, kelanjutan dari hubungan ini diklarify oleh Three of Swords. The Moon. Six of Wands, oke. Saya merasa kalau orang ini dia mengakui kesalahannya dia, atau menerangkan situasi yang sebenarnya, saya merasa hubungan ini masih bisa diperbaiki. Kalian masih ada kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan itu. Dan juga kalau ada orang yang punya orang ketiga di sini, ataukah punya pihak ketiga, misalnya kebiasaan buruk ataukah sebagainya, dan dia perlu melepaskan diri dari pihak ketiga ini, hubungan ini akan sukses. Oke, perasaan dia ke Capricorn saat ini. Queen of Swords dan The Empress. Oke. Jadi seperti tadi saya melihat dia sangat guarded, dia sangat menjaga dirinya dia, karena dia melihat kalian seorang Empress mungkin, atau seseorang yang sudah sukses, orang yang tidak memerlukan siapapun, orang yang bisa mandiri, orang yang tidak peduli dengan, maksudnya tidak tergantung sama orang lain, dan dia khawatir tentang hal itu. Dia khawatir kalaupun saya hadir ke dalam hidupnya Capricorn, apa yang bisa saya berikan ke Capricorn? Capricorn sudah memiliki segalanya. Mungkin saya akan dijadikan bahan percobaan buat Capricorn. Seperti itu. Mungkin itu yang dia rasakan di sini. Dia merasa kurang percaya diri berhubungan dengan Capricorn, saya rasa. Perasaan Capricorn ke dia. Perasaan Capricorn ke dia. Ace of Cups, kalian masih sayang sama orang ini. Kalian ingin memberikan cinta itu kembali. Oh. Jadi kalian juga ingin mengulang hubungan ini kembali. Maka dari itulah mungkin kepala kalian di sini sangat pusing sekali. Kapan saya bisa memeluk dia kembali? Kapan saya akan bisa merasakan ciumannya dia kembali? Seperti itu. Kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Engagement. Jadi hubungan kalian bisa berlanjut seperti tadi saya bilang. Sebenarnya kesuksesan itu, kesempatan untuk sukses itu ada di antara kalian. Mungkin kalau kalian bersatu suatu hari nanti, hubungan kalian akan meningkat ke jenjang pernikahan. Healing family issue. Your love life benefit as you forgive your parents. Ada Capricorn, mungkin kalian perlu memaafkan orang tuanya kalian, terutama orang tua di sini, atau crosswatcher, karena dengan cara seperti itulah percintaan ini akan semakin kuat atau dia akan tumbuh kembali. Setelah kalian bisa memaafkan orang tua kalian, ataukah dia mungkin deception. Dan ada seseorang di sini yang pakai topeng, jadi dia belum jujur dengan apa yang dia rasakan, ataukah dia belum terbuka dengan kekurangannya dia, kesalahannya dia, dan sebagainya. Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.